A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita hadir dimanapun berada. Ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah banyak yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan masih banyak nikmat Allah yang berikan kepada kita. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada. Terkhusus nikmat kesempatan yang mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ada perubahan pada diri kita. Di mana mungkin dahulu kita banyak bermaksiat, maksiat demi maksiat kita kerjakan. Dan alhamdulillah kita mempunyai kesadaran, kita bertobat karena Allah mencintai kita. Seperti ayat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambaku, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dari dosa-dosanya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah, aku kata Allah adalah Maha Pengampun. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Masya Allah. Ayat ini menggambarkan bahwasanya betapa banyak dosa-dosa yang kita kerjakan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita sungguh-sungguh. Karena hidup ini banyak maksiat yang kita kerjakan. 24 jam mungkin banyak maksiat yang kita kerjakan ketimbang kita melakukan amal soleh. Tapi enggak usah putus harapan. Karena dengan putus harapan kita berarti sama saja kita mempunyai masalah baru. Karena putus harapan sama dengan dosa yang besar. Karena Allah Maha segalanya. Hadirin jamaah RRI dimanapun yang berada, dunia ini hanya sebentar, singkat, sedangkan akhirat abadan abadin, berabad-abad selamanya. Dunia ini paling lama sebatas umur kita, sedangkan akhirat selama-lamanya. Bagi seorang hamba yang ini kesalahan manusia itu sendiri yang mungkin rakus terhadap dirinya, tidak melihat orang lagi, tidak melihat saudara-saudaranya lagi
dia rakus terhadap dirinya sendiri. Makanya nafsunya menjadi buas, bahkan nafsunya menjadi imam, sedangkan imannya menjadi makmum. Maka dari itu, melalui kajian ini mudah-mudahan kita sadar menjadi manusia yang senantiasa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah. Dimanapun kita berada, hidup ini hanya mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul. Insya Allah hidup ini akan bahagia. Karena inilah yang dicari adalah ketenangan dan kebahagiaan. Banyak orang yang kaya raya, mobilnya di mana-mana, hartanya di mana-mana, rumahnya besar, tapi hidupnya bunuh diri, gantung diri. Ini ada apa? Ternyata dia tidak bahagia. Setelah diteliti, kebahagiaan, ketenangan itu adalah hal yang harus dicari, hal yang harus kita ikhtiari. Untuk mendapatkan itu, kita harus benar-benar berazam kepada Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa RRI dimanapun yang berada, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyampaikan kebahagiaan, kita harus mengetahui bahwasanya kita mempunyai nafsu yang kita ketahui. Nafsu itu banyak. Yang cukup kita ketahui adalah nafsu amarah, lawamah, dan mutmainnah. Amarah itu ialah nafsunya berbuat maksiat terus. Berbuat maksiat, itulah nafsu amarah. Sedangkan nafsu lawamah adalah nafsu yang 50-50. Dia naik haji, umroh, tapi masih korupsi. Dia sholat, masih mabuk-mabukan. Nah, ini nafsu lawamah, 50-50. Sedangkan nafsu mutmainnah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu mutmainnah ini harus minimal lah, harus mendapatkan nafsu mutmainnah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di surat Al-Fajr disebutkan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada. Masya Allah. Jadi Allah ridho terhadap nafsu mutmainnah ini. Untuk mendapatkan nafsu mutmainnah ini, kita harus berazam, totalitas, berubah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menjaga, memelihara iman kita. Ketahuilah ikhwan, iman kita bukanlah seperti imannya para rasul dan para nabi yang terus naik imannya. Makin dekat dengan Allah dan semakin cinta kepada Allah, semakin Allah kasih nikmat, semakin bersyukur. Didatangkan musibah, makin dekat dengan Allah. Imannya para malaikat juga terus stabil dalam ketaatan. Nah, adapun imannya kita seperti yazid wa yankus, kadang naik dan kadang turun. Malah mudah turun ketimbang naiknya. Seperti naik gunung, susah payah kita naiknya, susah payah kita jaga iman kita. Tapi turunnya gampang bener, jatuh malah. Bangun rumah butuh biaya besar, makan waktu yang lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun membangunnya.
tapi menghancurkannya setengah jam selesai, habis. Lebih mudah menghancurkan iman ketimbang menjaganya. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa menjaga iman kita? Yang pertama ini dari para ulama, guru-guru kita. Yang pertama yaitu pelajarilah Al-Quran dan Sunnah. Kita harus punya semangat dan berazam agar kita benar-benar sungguh-sungguh tekad dan berikrar pada diri, pokoknya aku harus belajar Quran. Yang tadi mungkin ikro tidak jadi masalah, belajar, toh nanti Al-Quran, terus belajar. Aku harus belajar sunnah-sunnahnya, sunnah Rasul SAW, terus semangat. Maka dari itu setiap hari ia membaca Al-Quran dengan pemahaman dan penghayatan, dengan keyakinan. Kemudian ia amalkan secara utuh setiap hari, terutama sebelum aktivitas dunia, sebelum matanya ngelihat dunia, ngelihat Al-Quran lebih dahulu. Guru kita selalu berpesan, anjurkan sebelum tidur, bacalah terjemahan Al-Quran terlebih dahulu, ditambah tafsirnya. Setelah itu kita pelajari, baik di waktu fajar, setelah sholat tahajud, sebelum sholat subuh, atau setelah sholat subuh dari masjid. Sehingga yang kita baca ini sudah kita pahami. Yang kita baca ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi petunjuk yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Cahaya aturan masuk lewat mata pikiran, mata kepala, dan mata hati, sehingga memberi cahaya keseharian kita. Jadi Al-Quran dimulai sebelum semuanya dimulai. Lalu berazam, dirutinkan, didawamkan setiap hari. Insya Allah berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat yang mulia bersama-sama hamba-hamba Allah yang mahir dalam Al-Quran. Pengertian mahir bukanlah hanya ia bisa dan cerdas membaca Al-Quran dengan tajwid dan lagu atau nada yang indah, tapi ia memang mengamalkannya. Kemudian as-sunnah, belajarlah sejarah para nabi dan rasul, terutama Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada nabi yang paling jelas sejarahnya, paling lengkap sejarahnya. Bahkan beliau terjun ke dalam semua aspek kehidupan, sehingga pantas dijadikan uswah karena beliau memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi teladan, sampai orang tuanya pun diwafatkan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam keadaan beliau menjadi yatim piatu, agar tidak ada intervensi pengaruh pendidikan dari siapapun, bahwa Allah lah yang mendidik beliau, Allah yang menjaga beliau, Allah yang melindungi beliau, Allah yang menjadikan beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau jadikan Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Belajarlah itu, maka kita akan terkagum-kagum pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan terkagum-kagum kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarilah sirah nabawiyah beliau. Disitulah insya Allah akan bangkit keimanan kita dan berazam, aku harus seperti Rasul, mengikuti sunnah beliau. Di surat Quran, surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat
Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah. Bagi siapa? Bagi mereka yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah, benar-benar ingin ridho Allah, benar-benar ingin rahmat Allah, benar-benar ingin hidayah Allah, benar-benar ingin berkah Allah, dan ingin selamat di akhirat. Karena itulah ia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bacaan wasiat-wasiat pesan-pesan Rasul agar kita selamat, agar kita tidak tersesat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk menjaga iman kita supaya iman kita naik terus, hindari makanan-makanan haram. Semua yang kita kumpulkan sebanyak apapun di dunia, pada akhirnya kita ditinggalkan. Ingat, sekali lagi, sebanyak apapun yang kita kumpulkan, walaupun bumi ini jadi berlian dan kita miliki, pada akhirnya kita ditinggalkan juga. Karena itulah orang-orang yang beriman sangat memperhatikan rezekinya, karena ia sadar bahwa ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah orang beriman itu, hendaklah manusia yang beriman kepada Allah itu memperhatikan apa yang ia makan, baik zatnya, cara mencarinya, dan hak Allah yang harus dikeluarkan. Allahu Akbar. Pertama, zatnya halal atau haram. Hadirin jamaah RRI dimanapun berada, khamar, alkohol, dan lain sebagainya, orang beriman tidak akan tawar-menawar lagi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ia akan tinggalkan walaupun sedikit sekali. Haram tetaplah haram. Yang kedua, cara mencarinya. Apakah ia korupsi, menipu, mencuri, judi, riba, rentenir, dan lain sebagainya. Boleh jadi ia makan zatnya halal. Ia makan tempe atau ayam, tapi cara mencarinya dengan menipu. Dari hasil korupsi ia menunaikan ibadah haji, padahal Allah Maha Suci. Ia hanya menerima yang suci. Jika zatnya yang haram disebut najis, maka cara mencarinya itu disebut rijsun, mencari yang haram. Yang tiga adalah hak Allah. Apakah ditunaikan atau tidak, seperti mengeluarkan zakat. Ini adalah hak fuqara dan masakin. Berikanlah hak mereka dengan berzakat. Gelas yang berisi air bersih, kita masukkan setetes saja air comberan, setetes. Tentu kita tidak akan meminum air yang bersih itu walaupun hanya setetes air comberan. Apalagi 2 tetes, apalagi separuhnya, apalagi sepenuhnya yang berisi air comberan. Itulah air haram. Setetes itu haram dan sekecil itu haram. Orang beriman akan menjauhi ini, maka ia bersihkan hartanya dengan berzakat, karena di situ ada hak para fakir miskin dan kaum du'afa. Ini ia perhatikan. Lalu kalau ia tidak peduli, jangankan yang halal, yang haram saja sulit dengan dalih ini, lalu ia tidak peduli halal dan haram. Subhanallah, sungguh ia akan membawa akibat dan dampak yang besar. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman pada umatku mereka tidak lagi peduli halal dan haram, cara mencarinya, cara yang benar atau salah. Yang penting dapat duit, yang penting kenyang, yang penting kaya, yang penting senang. Semangat mereka hanya untuk perut. Kemudian apa akibatnya dari mencari duit yang haram ini dan tidak lagi peduli dan
dengan halal haram, pertama, ia adalah tanda orang-orang munafik. Tanda lemah imannya karena perbuatannya tidak memperdulikan halal haram. Yang kedua, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ketika para sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang berdoa menangis-nangis. Sahabat berkata, "Wahai Rasul, doa orang itu pasti diijabah oleh Allah karena sangat khusyuk berdoa dari matanya menetes." Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jibril telah memberitahuku bahwasanya dua orang itu tidak dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Bagaimana bisa, wahai Rasul? Sesungguhnya kalian tidak tahu bahwasanya pakainya ia pakai itu, makanan yang ia makan, minuman yang ia minum adalah dari hasil mencuri, dari hasil menipu. Bagaimana mungkin Allah menjawab doa pencuri dan doa penipu itu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka untuk berjumpa Allah harus melewat pintu tasbih. Suci zatnya, suci cara mencarinya, suci hak-hak Allah, baru ia akan mudah berjumpa dengan yang maha suci. Tidak lagi hijab lagi, doanya langsung diterima oleh Allah. Hijabnya adalah yang haram itu, hijabnya ialah duit yang haram itu. Hadirin pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak makan yang haram akan malas beribadah, akan malas beribadah jadinya. Berat Sholat tapi berat, bukan main. Senang mengulur-ngulur waktu sholat, walaupun sholat terburu-buru, sekedar melepaskan kewajiban, kemudian sulit untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya. Sulit sekali, walaupun ia sering ibadah. Dan ikhwan fillah, saat ia beribadah, ia akan banyak mengingat dunia. Begitu takbir Allahu Akbar, ia lupa Allah, tapi anehnya ia ingat dunia, ingat duit, ingat depositonya, ingat dolar, ingat saham. Susah tidur kalau belum menghitung-hitungnya. Allahu Akbar. Kemudian mereka yang memakan sesuatu yang haram, itu berarti membangun dalam tubuhnya ruangan setan. Nauzubillah min zalik. Akibat yang haram kita makan berarti kita membangun ruangan setan. Setan masuk melalui darah-darah yang haram itu, lalu ya bisikan kesesatan. Karena itulah orang-orang yang banyak memakan makanan haram itu hidupnya gelisah, hampa, bete walaupun duitnya banyak. Aneh kan? Lalu mudah bersenang-senang, lalu mudah terserang stres, depresi, dan berbagai macam penyakit ruhani ya. Semua serba ada, gelisah, temperamental, mudah marah, dan wataknya sombong. Sombong karena ia sudah merasa punya, muncullah keangkuhan dirinya. Lihatlah Qarun yang sombong, padahal tadinya ia sulit dan susah, tapi begitu menjadi orang kaya, ia menjadi sombong. Harta dan duit ini karena kerjaku, kata Qarun. Harta dan duit ini karena ilmuku. Qarun lupa bahwa yang menggerakkan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kesempatan kaya untuk menguji keimanannya, ternyata ia sombong. Allah Akbar. Kemudian akibat makan yang haram ini, ikhwan fillah, ia akan mudah mau melaksanakan maksiat lagi. Jadi haram yang masuk ke darah, dagingnya akan mendorongnya untuk melakukan yang haram lagi. Habis merampok, berzina, habis korupsi, berzina, sama istrinya sayang, ternyata ia menipu, ternyata ia lebih sering mengkhianati keluarganya.
Dan ikhwan, salah satu pengkhianatan kepada keluarga, salah satunya kedurhakaan kepada keluarga adalah seorang ayah atau seorang suami yang mencari duit yang haram lalu ia bawa pulang, maka ia sudah melakukan kedurhakaannya kepada keluarga. Dan sesungguhnya keluarga yang mengalir darah yang haram dari tubuhnya sulit untuk menghafal Al-Quran. Hadirin pemirsa RRI dimanapun berada, ingat, maksiat itu yang kita kerjakan itu hanya nikmatnya sebentar, tapi kesusahannya di akhirat sangat panjang, berabad-abad, selama-lamanya. Sedangkan takwa yang kita kerjakan mungkin susahnya, capeknya itu sebentar, tapi nikmatnya nanti berkepanjang di akhirat. Masya Allah. Untuk itu, marilah kita doakan orang-orang yang mungkin para petinggi kita yang belum sadar, karena musibah yang baru kita alami adalah mungkin teguran, mungkin ujian bagi yang memang mereka taat, dan bagi mereka yang rakus mungkin bisa jadi itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Sekali lagi kita doakan pada yang kena menjadi korban dalam musibah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang sabar, dan Allah berikan keadaan semakin membaik dan ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.